minasan, chapter 103 Record of Ragnarok telah rilis dengan judul Cinta Seorang Badut. Wah, judul yang sangat keren ya. Dimana bulan ini hanya ada satu chapter yang rilis untuk masa lalu Loki, yang artinya spoiler chapter 104 pada video sebelumnya adalah sambungan dari spoiler chapter 103 ya minasan. Sebelum saya lanjut, siapa tahu ada yang ingin berdonasi, silakan klik link Saweria yang ada di deskripsi ya. Diawali dari sebuah pertanyaan, bagaimana dewa ini dikenal sebagai penipu paling kejam di alam dewa? Apakah karena kelicikannya? Apakah karena kemampuannya untuk berubah wujud? Bukan. Itu semua karena cinta. Kita pun diperlihatkan di Valhalla, taman para dewa, di mana para Valkyrie sedang piknik sambil memakan buah apel. Kemudian seorang dewa pun mulai berjalan, membuat para Valkyrie dengan panik mulai meninggalkan tempat duduknya untuk berbaris dan memberikan hormat pada dewa yang sedang berjalan tersebut. Sejak awal kemunculannya, dewa itu adalah sosok yang asing, seorang dewa yang merupakan keturunan raksasa Es Jotun, musuh para dewa yang memiliki kekuatan dewa utama yang setara dengan Odin dan Thor. Dia adalah Loki. Kita pun diperlihatkan penampilan Loki yang dulunya sangat-sangat bertema gotik, di mana rambutnya berdiri dan hanya memakai rompi saja, memperlihatkan tato api pada perut serta kedua tangannya. Para Valkyrie pun berbisik jika aura Loki sangat menyeramkan. Tetapi mereka saling mengingatkan untuk tidak mengatakan sesuatu yang sembrono seperti itu. Kalau membuat Loki marah, bisa-bisa mereka dihancurkan. Dia adalah Dewa Loki yang memiliki kisah tentang raksasa yang dibunuh dengan cara dibakar jantungnya. Dia itu dewa yang tidak punya belas kasihan, bahkan kepada saudara-saudaranya sendiri. Loki adalah nama makhluk yang paling ditakuti dan dipuja di jajaran dewa Nordik. Beralih pada Valhalla, taman para dewa, para Valkyrie tampak saling melemparkan apel. Hulk yang sudah kotor karena terkena lemparan apel mengatakan bahwa mereka semua tidak adil padanya. Semua kakaknya mengeroyoknya saking tidak dewasanya. Haris dan Truth justru tersenyum senang. Padahal yang memulai pertarungan bodoh ini adalah Hulk. Dialah yang duluan melemparkan buah-buahan itu pada mereka. Rangris mulai mengkhawatirkan Hulk, tetapi Reginleif meminta Rangris untuk membiarkan saja dia. Gondol yang membaca buku berkomentar bahwa suasananya damai seperti biasanya. Saat itu, Loki yang berjalan di taman tampak memandangi mereka. Hulk pun mulai melempar dengan mengatakan, kalau sudah begini, dia tidak punya pilihan lain selain mengerahkan semua kemampuannya. Siapa sangka lemparan Hulk kali ini mengenai Brunhild. Sontak, Hulk menertawakannya karena lemparannya tepat sasaran. Mereka semua menertawakan wajah jelek Brunhild. Dengan kesal, Brunhild mulai mencari sesuatu di sekitar untuk membalas perbuatan Hulk. Dan dia pun mendapatkan semangka. Tentu saja Hulk, Haris, dan Truth tampak panik karena semangka yang akan dilempar oleh Brunhild terlalu besar. Wah, di sini Brunhild cantik sekali ya minasan. Ketika Brunhild mulai melempar, ketiga adiknya berhasil menghindarinya. Tetapi semangka tersebut mengarah pada Loki. Hal itu mengejutkan Hulk dan Truth. Namun semangka tersebut berhenti tepat di wajah Loki, di mana Loki membuka mulutnya sangat besar dan menggigit semangka itu. Haris, Rangris, dan Reginleif merasa ini buruk. Dari semua dewa, kenapa harus Loki? Loki pun terus menggigit semangka sambil menatap mereka. Hal itu membuat Brunhild dengan cepat bersujud untuk meminta maaf. Sehingga semua adik-adiknya ikut bersujud di hadapan Loki. Namun, suara gigitan Loki yang mengunyah semangka sangat menakutkan bagi semua Valkyrie. Sementara Brunhild terkesima menatap pipi Loki yang penuh dengan semangka. Apalagi saat Loki mulai mengeluarkan biji-biji semangka dari mulutnya, membuat Brunhild tergelitik dan berusaha menahan tawanya. Rangris lalu mengingatkan Brunhild untuk tidak menertawakan Loki. Tetapi suara tawa Brunhild
semakin jelas terdengar. Loki pun memasang wajah yang menyeramkan, namun Brunhild tidak lagi bisa menahan tawanya. Dia pun tertawa dengan puas sambil menunjuk Loki bahwa Loki mengunyah semangka sebesar itu seperti tupai. Pipinya menggembung dengan wajah yang datar, lalu menembakkan biji-bijinya. Pupu pupu pu. Loki pun terkejut mendengar dirinya ditertawakan. Sementara Truth dan Hulk tampak panik karena kakaknya Hilde yang bercanda seperti itu tamat sudah mereka semua. Brunhild masih melanjutkan tawanya sampai mengeluarkan air mata karena Loki adalah dewa yang sangat lucu. Mata Loki pun berbinar melihat kecantikan Brunhild, bahkan pipinya merah merona. Brunhild kembali ditegur oleh adik-adiknya atas apa yang sudah dia katakan pada Tuan Loki. Saat itulah Loki salah tingkah, bahkan tangannya gemetaran. Loki pun berjalan pergi, membuat Brunhild berteriak bahwa dia benar-benar meminta maaf pada Tuan Loki. Brunhild tidak bermaksud untuk menyinggung siapapun. Loki pun menjawab, tidak apa-apa, tidak perlu dipikirkan. Para Valkyrie pun terus memandangi kepergian Loki. Namun, siapa sangka Loki kini berlari dengan kencang, mempertanyakan pada dirinya sendiri tentang senyuman Brunhild yang membuatnya terpesona. Lalu kemudian Loki berubah. Dari dewa yang ditakuti dan dipenuhi dengan niat membunuh, menjadi dewa yang suka menjahili dewa lainnya. Dia terus menjahili orang lain tanpa mempedulikan waktu atau siapa targetnya. Kita pun diperlihatkan bagaimana penampilan Loki yang sudah berubah, di mana Loki melakukan kejahilan pada dewa Forseti. Loki mengejek Forseti sebagai dewa yang damai, yang tidak akan pernah marah. Namun Forseti menanggapi bahwa sekarang dia adalah dewa pemarah yang memakai kacamata. Ketika berpapasan dengan Brunhild, Loki tampak senang melihat Brunhild yang tersenyum manis padanya. Tapi kejahilan Loki masih terus berlanjut dengan menyukur rambut Ares sampai botak. Pantas saja ya, Ares sering pakai helm minasan. Badut Yunani versus badut Nordik. Loki pun berlari dari kejaran Ares sambil meminta maaf karena rapat dengan para orang tua alias Odin dan Zeus agak membosankan bagi Loki. Dengan kelicikannya, Loki melakukan segala macam kejahilan. Loki berubah menjadi dewa tipu daya hanya karena satu keinginan. Di waktu yang berbeda, Brunhild tampak berada di sebuah perpustakaan dan mengambil beberapa buku. Namun, Loki yang membawa palu Thor, yaitu Mjolnir dari arah yang berbeda, mengajak Brunhild lari sambil memegangi tangannya. Buku-buku yang dipegang oleh Brunhild pun jatuh berserakan di lantai. Brunhild terkejut dengan benda yang ada di punggung Loki. Tetapi Loki tersenyum senang dan mengaku meminjamnya dari Thor. Karena Loki penasaran dengan apa yang akan terjadi. Wah, Loki kuat juga ya bisa mengangkat Mjolnir. Loki tampak gembira karena Thor yang marah telah datang dengan mengaktifkan petir di sekujur tubuhnya. Ketika Thor menyerang Loki dengan petirnya, membuat seluruh kastil dipenuhi oleh sambaran petir. Untung saja Loki dan Brunhild telah berhasil keluar dari kastil, di mana Loki tampak senang dengan aksinya, apalagi sambil menggendong Brunhild. Di tempat pelarian keduanya, Loki dan Brunhild tampak berbaring bersampingan. Loki terus tertawa karena yang tadi itu hampir saja. Loki jadi penasaran apakah Thor akan memaafkan mereka kalau mereka bilang padanya jika mereka hanya meminjam palunya. Namun Brunhild mengingatkan Loki bahwa mencuri Mjolnir yang sangat berharga bagi Tuan Thor dibandingkan dengan nyawanya sendiri, ini bukan hanya sekedar guyonan belaka. Tidak cukup jika mereka hanya meminta maaf padanya. Loki pun terduduk dan mulai meminta maaf pada Brunhild. Tetapi Brunhild mulai tertawa dengan keras karena dia belum pernah merasa setakut ini seumur hidupnya. Menyaksikan hal itu, Loki kembali terpanah oleh senyuman Brunhild. Loki ingin melihat senyuman Brunhild yang seperti ini selamanya. Tapi keinginan itu tidak pernah terwujud. Loki yang berjalan dengan membawa bunga untuk Brunhild lantas terbelalak melihat Brunhild yang sedang berjalan berdampingan dengan Siegfried. Loki yang kecewa
kini menjatuhkan bunga mawarnya dan menyaksikan bagaimana Brunhild saling berpegangan tangan dengan Siegfried. Baginya, ini adalah pertama kalinya Loki melihat Hilda tersenyum seperti itu. Loki terus bertanya-tanya, kenapa harus dengan dia? Loki pun menghancurkan bunga mawar yang digenggam dan mulai menggigit jemarinya dengan geram. Loki berpikir bahwa dia harus melakukan sesuatu. Kita pun diperlihatkan bagaimana Siegfried telah berlumuran darah dan membunuh naga Fafnir. Ketika pelayan yang membawakan makan malam untuk naga Fafnir menyaksikan tubuh naga Fafnir yang sudah tertebas kepalanya dan mati, mereka pun berteriak sangat terkejut sambil meminta pertolongan seseorang. Sementara Siegfried mengatakan, dengan ini semuanya sesuai dengan rencanaku. Asap hitam mulai mengepul dan sosok Siegfried menghilang menjadi Loki. Sembari tersenyum senang, Loki membayangkan bagaimana jika Siegfried pergi dari sisinya. Maka senyuman itu hanya akan menjadi miliknya seorang. Ketika Siegfried dan Brunhild berjalan ke sebuah ruangan, Brunhild pun mengatakan bahwa dia tidak pernah menyangka kalau Tuan Odin akan mengundang mereka untuk datang dan memberi ucapan selamat atas pernikahan mereka. Siegfried pun menyetujuinya. Sepertinya Tuan Odin sudah tahu tentang kabar mereka. Kalau begitu, mereka berdua harus berjanji untuk berbahagia bersama selamanya. Pintu pun mulai terbuka lebar. Namun, siapapun tidak menduga jika keduanya justru disambut dengan buruk, di mana prajurit mengarahkan senjatanya pada mereka berdua, sedangkan Odin hanya diam di singgasananya. Begitupun dengan Loki yang berdiri memperhatikan. Brunhild berteriak, "Apa-apaan ini? Apa maksudnya ini, Tuan Odin?" Hugin dan Munin pun memaki Brunhild yang sudah menjadi gila untuk menahan dirinya. Sementara Loki mulai berjalan mendekatinya dan menyayangkan situasi ini. Loki pun mengatakan dengan tegas bahwa Siegfried yang ada di samping Brunhild telah membunuh naga Fafnir. Keduanya pun sangat terkejut. Siegfried justru tidak mengerti skenario ini. Kenapa juga dia harus membunuh naga kesayangan Tuan Odin? Brunhild bertanya-tanya, bukannya Tuan Odin memanggil mereka untuk memberi ucapan atas pernikahan mereka? Hugin dan Munin membalas dengan berteriak, apa mereka benar-benar mengira kalau mereka akan dipanggil untuk masalah sepele seperti itu? Itu hanya alasan untuk memancing mereka keluar agar mereka tidak bisa lagi melarikan diri. Sontak, Brunhild sangat terkejut. Ditambah lagi, seorang pelayan Fafnir mengatakan bahwa dia sebagai hamba telah melihatnya sendiri. Tuan Siegfried lah yang telah membunuhnya. Siegfried pun kembali terkejut mendengarnya. Dengan wajah menyeramkan, Odin mengatakan kalau Siegfried punya penjelasan, cepat beritahu padanya. Kenapa Siegfried membunuh naga penjaga istana Odin? Apa rencana Siegfried yang sebenarnya? Siegfried dan Brunhild dengan panik mengatakan, itu pasti bukan Siegfried. Pasti ada sebuah kesalahan. Tidak mungkin Siegfried melakukan hal seperti itu. Namun Loki diam-diam tersenyum dan Brunhild melihat senyuman jahat Loki itu. Odin pun mulai berdiri dan menyebut Siegfried sangat lancang. Apakah pantas seorang setengah dewa setengah manusia seperti dirinya menyebut dirinya sebagai pahlawan yang berani menyimpan ambisi jahat di luar batas kemampuannya? Odin dengan menyeramkan mengatakan, apakah Siegfried tahu apa yang akan terjadi saat Siegfried memusuhi sang dewa? Aura intimidasi Odin pun terpancar ke seluruh area dan mengejutkan Siegfried. Tapi siapa sangka Odin tersadar dengan sesuatu. 4 harta malapetaka ilahi yang ada di dalam tubuh Odin bereaksi. Apakah mungkin setengah dewa ini adalah wadah yang Odin cari selama ini? Odin mulai tertawa cekikikan sementara Loki memanggilnya. Odin tampak bersemangat dan tersenyum senang karena merasakan keanehan yang terjadi ketika bertemu dengan Siegfried. Odin yang merencanakan sesuatu terhadap Siegfried pun mengatakan bahwa dia telah menyatakan tindakan Siegfried sebagai sikap permusuhan kepada semua dewa yang ada di surga ini. Dengan kuasa dewa yang maha kuasa, Odin akan menghukum Siegfried dengan hukuman penjara abadi.
Tentu saja hal itu membuat Brunhild panik. Sedangkan Loki tidak menyangka akan hukuman tersebut. Odin pun menyuruh prajuritnya untuk membawa Siegfried pergi, membuat Siegfried meronta sambil berteriak bahwa dia tidak pernah melakukannya. Siegfried memanggil nama kekasihnya, tetapi Brunhild tidak bisa menggapai Siegfried karena dihalangi oleh senjata para prajurit. Keduanya pun kini terpaksa dipisahkan. Sebuah rencana busuk yang lahir dari cinta yang salah. Loki pun berpikir bahwa dia tidak pernah menyangka jika Siegfried akan berakhir di penjara selamanya. Gawat sekali kalau mereka sampai tahu bahwa Loki lah pelakunya. Mungkin suatu hari nanti akan ketahuan. Pokoknya untuk saat ini Loki bisa tenang. Loki pun mulai berjalan dengan sangat senang karena dengan begini gangguannya sudah hilang. Seharusnya hal ini akan membawa kegembiraan yang tidak terduga atau begitulah seharusnya. Di waktu yang berbeda, Brunhild tampak murung sedang duduk sendirian di dekat air mancur. Brunhild termenung dan terus melihat fotonya bersama Siegfried. Kemudian Loki datang dengan tersenyum ramah menyapanya. Loki duduk di samping Brunhild lalu mulai tertawa riang mengingat dirinya yang kocak saat memotong rambut Ares tempo hari. Kali ini, Loki mau mengecat bagian belakang kepalanya dengan warna hijau saat dia tertidur. Loki tidak sabar untuk melakukannya. Loki pun mengajak Brunhild untuk bersama-sama melihatnya karena Brunhild pasti akan tertawa. Apalagi Ares pasti belum bangun. Namun, Brunhild hanya terdiam dan mulai berdiri untuk pergi. Loki pun berbasa-basi menanyakan, apakah itu adalah fotonya Siegfried? Loki juga bisa masuk ke Helheim dan mendapatkan izin. Haruskah Loki membawa hadiah atau surat untuknya? Kita pun diperlihatkan wajah Brunhild yang tampak sedih namun tegas, mengatakan dengan singkat, tidak perlu. Loki pun tidak menyangka jika senyuman Brunhild yang dulu berseri-seri kini lenyap seperti embun pagi. Loki bertanya-tanya, kenapa Brunhild membuat wajah seperti itu padanya? Padahal Loki hanya mencintainya. Loki hanya ingin melihat senyuman Brunhild itu untuk dirinya. Meski begitu, Loki tidak pernah menyerah dan putus asa. Di dalam ruangan pribadinya, Loki menuliskan buku hariannya. Hari ini, dia berpapasan dengan Hilde di lorong. Loki juga memasukkan semangka utuh ke dalam mulutnya. Tapi, Brunhild tetap tidak tertawa. Loki pikir mungkin Brunhild sudah bosan dengan candaan semangka ini. Lalu hari berikutnya, Loki makan pai salmiakki kesukaan Brunhild sekaligus. Tapi Hilda masih tidak tersenyum padanya. Loki percaya suatu hari nanti senyuman itu akan kembali lagi. Kita pun diperlihatkan hari di mana Brunhild menantang para dewa untuk melakukan pertarungan Ragnarok demi membela umat manusia. Saat itu, Brunhild berteriak pada para dewa, apakah mereka semua takut? Loki pun terbelalak menyaksikan bagaimana Hilde akhirnya telah menentang Dewa Odin. Itu artinya Brunhild telah menentang semua dewa demi menyelamatkan Siegfried. Keputusan untuk melakukan pertarungan terakhir telah mengguncang seluruh surga. Ini pasti akan menyebabkan beberapa perubahan dalam keseimbangan kekuatan di antara para dewa. Di hari seorang dewa mau memperkosa Brunhild, Loki yang bersembunyi sangatlah kesal dan bersiap menyerang dewa tersebut. Namun, Thor datang untuk langsung memukul dewa tersebut dengan Mjolnir hingga tewas. Loki tersadar bahwa Brunhild telah mempertaruhkan nyawanya. Dia sangat serius ingin mengalahkan Dewa Odin. Kembali ke kamar Loki, di mana patung Brunhild terlihat duduk di samping Loki. Saat itu, Loki memikirkan pertempuran terakhir yang telah dimulai. Sudah lama sejak terakhir kali dia melihat Hilde tersenyum. Saat itu, rasanya Loki bahagia sekali. Tapi sekarang, Hilde sudah tidak mau tersenyum pada Loki. Jadi, Loki harus segera mendapatkan Hilde kembali. Di waktu yang berbeda, saat Loki berbicara dengan Hercules, di mana Hercules mengatakan padanya bahwa dia selalu berada di pihak yang benar, membuat Loki memakinya sebagai bocah yang so adil hanya karena Hercules anak yang baik dan juga penyabar. Itu bukan berarti Hercules
bisa mendapatkan apa yang dia inginkan, bukan? Hercules pun menegur Loki. Kalau Loki benar-benar berpikir seperti itu, lalu kenapa tampang Loki sangat menyedihkan? Dalam benak Loki, dia menolak ucapan Hercules. Menurutnya, yang benar-benar menyedihkan adalah Hilde yang telah kehilangan senyumannya. Yang menyedihkan adalah senyuman Hilde yang tidak akan pernah lagi kembali pada Loki. Dalam buku harian Loki, tertulis, orang yang paling mencintai Hilde di dunia ini adalah dirinya. Yah, seharusnya itu adalah Loki. Sekarang, Loki tidak peduli lagi. Loki akan membunuh semuanya. Kembali ke masa sekarang, dalam pertarungan ronde ke-11, Simo Heiha yang telah mengorbankan livernya untuk menjadi peluru kuat berhasil menembus kepala Loki. Kita pun diperlihatkan bagaimana tubuh Loki terjatuh ke salju, tetapi asap hitam mulai terlihat. Heimdall dan para penonton tidak menyangka jika Loki tertembak tepat di dahinya. Sementara itu, Simo Heiha yang telah mengeluarkan darah dari mulutnya tidak menyadari jika ada seekor kelinci yang sedang bersembunyi di balik pohon yang memperhatikannya. Siapa sangka kelinci tersebut adalah jelmaan Loki yang asli. Loki pun keluar dari tubuh kelincinya dan bertekad untuk membunuhmu. Dan chapter 103 Record of Ragnarok pun berakhir sampai di sini minasan. Wah, saya cukup menikmati kilas balik dari Loki. Kira-kira siapakah yang Loki ingin bunuh? Apakah itu adalah Brunhild? Bisa saja kan cinta menjadi benci? Ataukah Loki juga akan tetap berpihak pada Brunhild dengan mengorbankan dirinya sendiri demi orang yang dia sukai? Rasanya sulit juga membayangkan hal tersebut ya minasan. Mengingat Loki tetap ingin hidup agar bisa menikmati senyuman cantik dari Brunhild. Kalau menurut minasan, bagaimana? Kita lanjut ngobrol yuk di kolom komentar. Oke deh, sampai di sini dulu ya. Dah.